wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa hadir di majelis ilmu agama, yang mana mencari tambahan ilmu agama itu merupakan tanda keberuntungan bagi seseorang. Syekh Abdullah Al-Harari berkata, ketika seseorang mencari tambahan ilmu agama, maka itu adalah tanda keberuntungan baginya. Mari coba diikuti bareng-bareng bapak-bapak, ibu-ibu. Syekh Abdullah Al-Harari berkata, ketika seseorang mencari tambahan ilmu agama, maka itu tanda keberuntungan baginya. Syekh Abdullah Al-Harari berkata, ketika seseorang mencari tambahan ilmu agama, maka itu tanda keberuntungan baginya. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi tanda keberuntungan bagi kita semua. Ya, kita hadirkan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu pembagian kufur untuk menambah faidah. Ya. Kalau sebelumnya kita sudah pernah belajar bahwa kufur dibagi menjadi 3 macam: kufur keyakinan, kufur perkataan, dan kufur perbuatan. Sekarang pembagian kufur menjadi 3 macam dari segi yang lain, dari sisi yang lain. Ya, dibagi menjadi 3 tetapi dari sisi yang lain. Silakan Ustaz dibaca. Alhamdulillah ta'ala. Kembali kepada pembagian kufur untuk tambahan faedah. Ketahuilah bahwa kekufuran memiliki 3 pintu: tasbih, takdzib, atau taktil. Pertama, kufur tasbih, at-tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti orang yang mensifati Allah dengan makhluknya, seperti orang yang mensifati Allah dengan kebaharuan, al-hulul, punah, jisim, tersusun dari bagian-bagian, warna, bentuk atau ukuran. Sedangkan yang terdapat dalam hadis innallaha jamilun, maka maknanya bukanlah indah atau rupawan bentuknya, melainkan maknanya adalah jamilus sifat, sempurna sifat-sifatnya, tidak ada kekurangan padanya. Atau mujmilun ay muhsinun, zat yang memberi nikmat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Syekh Abdullah Al-Harari akan menjelaskan tentang pembagian kufur
menjadi 3 macam dari sisi yang lain, dari segi yang lain. Adapun pembagian kufur menjadi 3 berupa kufur keyakinan, kufur perbuatan, dan kufur perkataan, ya, maka itu dari satu sisi. Ya, sekarang dari sisi yang lain, dari segi yang lain kufur itu dibagi menjadi 3, yaitu tasybih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua takdzib, ya, mendustakan, ya, Al-Quran atau hadis. Yang ketiga ta'til, ya, tidak mempercayai adanya Allah. Yang pertama yaitu tasybih, ya. Jadi kekufuran itu tidak terlepas dari 3 macam ini. Ada kalanya tasybih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ada kalanya mendustakan Al-Quran atau hadis. Ada kalanya ta'til, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah. Yang pertama yaitu tasybih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Jadi keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita umat Islam meyakini bahwa pencipta itu berbeda dengan ciptaannya, ya. Bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluk, ya. Bahwa Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, ya. Maka orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya jatuh di dalam kekufuran, ya. Dia tidak bisa membedakan antara makhluk ciptaan dengan pencipta, dengan Allah, ya. Imam Abu Hanifah, ya, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna yushbihul khaliqu makhluqah, ya. Artinya mustahil, tidak mungkin, ya, pencipta itu menyerupai ciptaannya, ya. Mari bareng-bareng. Imam Abu Hanifah berkata, anna yushbihu al-khaliqu makhluqah. Mustahil pencipta menyerupai ciptaannya. Jadi tidak mungkin pencipta menyerupai makhluknya, menyerupai ciptaannya, ya. Seseorang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ini ada bermacam-macam bentuknya, contohnya, ya, diantaranya orang yang mensifati Allah Ta'ala dengan kebaharuan. Artinya mensifati Allah, meyakini bahwa Allah ada permulaannya, ya. Kita manusia ada awal mulanya, ya. Ada yang lahir tahun 2000, ada yang lahir tahun 90, ada yang lahir tahun 70, ya. Ini yang paling sepuh lahir tahun berapa ini? Tahun 59. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, masih hadir, ya. Alhamdulillah masih hadir di majelis ilmu agama. Semoga sehat walafiat, Pak, ya. Amin. Ya, ada yang lahir tahun 59. Ya. Kita semua ada awal mulanya, ya kan? Kita semua pada tahun 1945, tahun kemerdekaan kita, belum ada yang lahir, ya, belum ada yang lahir, ya. Kita semua ada awal mulanya. Sebelum kita dilahirkan kita tidak ada, ya. Maka orang yang meyakini bahwa Allah ada awal mulanya, ada permulaannya, berarti dia menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Makanya keyakinan umat Islam adalah bahwa Allah ada tanpa permulaan, ya.
Makanya tidak boleh dikatakan kapan Allah ada, nggak boleh. Ya, tidak boleh dikatakan kapan, di mana, dan juga bagaimana. Ya, tidak boleh ditanyakan hal itu terhadap Allah Ta'ala. Awil fana, atau kebinasaan. Ya, kita semua pasti akan mati. Kita semua pasti akan meninggal. Ya. Makhluk, ya, bumi yang kita tinggali ini akan hancur, akan binasa. Ya. Alam semesta akan hancur. Ya. Allah Ta'ala pencipta tidak serupa dengan makhluknya. Allah Ta'ala maha suci dari kebinasaan. Awil jismi, atau jisim, ya. Jisim itu sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Apa itu jisim? Sesuatu yang memiliki Ya, sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Jadi jisim itu sesuatu yang memiliki ukuran, ya, memiliki bentuk, ya, memiliki dimensi, ya, panjang, lebar, dan tinggi. Ya, kita ada yang tingginya 140, ada yang tingginya 150, ada yang tingginya 170, berbeda-beda tinggi kita. Ya. Kita memiliki ukuran. Ya. Ada yang beratnya 40, ada yang beratnya 50, ya. Ada yang beratnya 100. Nggak ada. 70 mungkin, ya. ada gendong istri. Gendong istri. Ya. Jadi tinggi kita berbeda-beda, berat badan kita berbeda-beda, ukuran kita berbeda-beda, ya. Tapi kita sama, yaitu memiliki ukuran, memiliki bentuk, memiliki rupa. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Ta'ala bukan jisim, maha suci dari bentuk dan ukuran dan rupa. Awil laun, ataupun warna, ya. Allah Ta'ala maha suci dari warna. Awil syakl, ataupun bentuk, ya. Awil kamiyah, ay miqdaril hajmi, ataupun ukuran, ya. Jadi gak boleh diyakini bahwa Allah Ta'ala, ya, ada di atas langit, ya, ataupun benda yang duduk di atas arsy, seperti seorang raja yang duduk di atas singgasananya. Tidak. Allah Ta'ala menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Allah Ta'ala ada sebelum adanya langit, ada sebelum adanya arsy, ya. Maka setelah adanya langit, setelah adanya arsy, Allah Ta'ala tidak berubah, ya, tidak butuh kepada makhluknya. Amma ma warada fil hadisi innallaha jamilun falaysa ma'nahu jamil asy-syakl. Adapun yang disebutkan di dalam hadis, ya. Di dalam hadis disebutkan innallaha jamilun. Ya, sesungguhnya Allah jamil. Jamil di sini bukan artinya jamil indah rupanya, indah parasnya, ganteng kalau laki-laki, ganteng kalau perempuan cantik, bukan. Ya, kasep sama gelis, Pak, ya. Ya, bukan maknanya kasep atau gelis, bukan, ya kan? Bukan artinya indah dalam bentuk rupanya, karena Allah Ta'ala maha suci dari rupa, maha suci dari bentuk. Terus apa maknanya jamil? Innama ma'nahu jamilus sifati aw muhsin. Artinya Allah sempurna sifat-sifatnya. Nah, Allah sempurna sifat-sifatnya, maha suci dari kekurangan, maha suci dari aib, ya. Kita semua banyak sekali kekurangan kita, ya. Kita ada mohon maaf, ada yang hidungnya pesek, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ya kan? Kita banyak sekali kekurangannya. Allah Ta'ala maha suci dari kekurangan, dan Allah Ta'ala maha suci dari rupa ataupun bentuk, ya. Karena kita ini, ya, memiliki badan, memiliki jasad, memiliki tubuh, kita meyakini sesuatu yang memiliki ukuran pasti membutuhkan zat yang menciptakan dengan ukuran tersebut, ya.
Karena bukan kita yang menciptakan diri kita, ya. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah taala pencipta manusia tidak serupa dengan manusia. Allah taala maha suci dari anggota tubuh, maha suci dari jisim. Ya. Allah taala bukan jisim, bukan benda. Bukan benda yang kecil, bukan benda yang sedang, ataupun benda yang besar sekali memenuhi langit, atau benda yang besar di atas arsy, bukan. Ya. Allah Ta'ala bukan benda. Au muhsin, atau artinya Allah, di situ diartikan apa, Pak? Yang memberi nikmat. Au muhsin, Allah yang memberi kenikmatan, ya. Perlu difahami bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah anugerah, bukan kewajiban. Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan kita sehat. Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan kita bisa melihat. Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan kita bisa mendengar. Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan kita bisa berjalan. Dan ternyata kita alhamdulillah sehat, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan. Ini semua adalah anugerah dari Allah Ta'ala, ya, bukan kewajiban. Allah Ta'ala tidak wajib atasnya sesuatu, ya. Makanya kalau kita diberikan musibah, kita diberikan cobaan, baik itu penyakit ataupun masalah ekonomi ataupun ujian lainnya, maka kita perlu sadar bahwa kita itu Allah itu enggak wajib menjadikan kita sehat, ya. Jadi kalau kita diberikan cobaan penyakit misalnya, ya kita bersabar. Ya, kita bersabar. Karena apa? Karena Allah Ta'ala enggak wajib menjadikan kita sehat, ya. Kita diberikan kesehatan itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Nah, kemudian pembagian kufur yang kedua yaitu at-takdzib, yaitu mendustakan sesuatu yang ada dalam Al-Quran atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sabit. Dan termasuk perkara yang maklumun minad dini bid-dururah, masalah-masalah keagamaan yang diketahui oleh orang awam dan ulama, seperti meyakini kepunahan surga dan neraka, atau bahwa surga adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak tidak bisa dirasakan dengan indah, dan bahwa neraka adalah rasa sakit yang maknawi, atau mengingkari bangkitnya jasad dan ruh secara bersamaan, atau mengingkari wajibnya sholat, wajibnya puasa, atau wajibnya zakat, atau meyakini haramnya talak, atau menghalalkan khamar dan lainnya yang telah sabit adanya dengan pasti dan populer di antara kaum muslimin. Hal ini berbeda dengan orang yang meyakini wajibnya sholat atasnya, misalnya tetapi dia tidak melaksanakannya, maka ia jatuh dalam maksiat atau berdosa dan tidak kafir seperti orang yang meyakini tidak wajibnya sholat baginya. Baik. Pembagian kufur yang pertama tadi adalah tashbih. Apa itu tashbih? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sekarang yang kedua yaitu takdzib. Takdzib artinya mendustakan, ya, mendustakan syariat agama, mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita meyakini apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah benar, ya. Kita meyakini
kandungan Al-Quran itu benar. Kita meyakini isi dari Al-Quran adalah benar. Dan kita juga meyakini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga benar. Hadis yang sabit. Ya. Jadi orang yang mendustakan isi kandungan Al-Quran, ya, maka dia jatuh di dalam kekufuran, takdzib. Ya. Makanya sekarang kita juga harus hati-hati, Pak, ya, terutama di perkuliahan. Ya. Terkadang itu ada materi di perkuliahan itu judulnya mengkritisi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dianggap seperti teori yang perlu dikritisi. Ya. Jadi ada sebagian pelajaran di perkuliahan itu, ya, materinya apa? Mengkritisi Al-Quran, menganggap Al-Quran itu seperti teori yang diperdebatkan benar atau salah. Ya. Makanya kita harus hati-hati. Ya. Anak-anak kita harus kita bekali ilmu agama supaya melindungi dia dari fitnah akhir zaman seperti itu. Ya. Maka kita itu sudah meyakini bahwa Al-Quran itu kebenarannya adalah mutlak, tidak bisa dikritisi, tidak bisa diperdebatkan. Ya. Apakah benar ataukah salah? Enggak. Kita udah taslim. Taslim itu sudah mengimani, percaya dengan kebenaran Al-Quran secara mutlak. Ya. Kalau orang yang mengkritisi Al-Quran itu kan berarti ada keraguan. Ini benar atau enggak? Benar atau enggak? Kan berarti ada keraguan, kebimbangan. Ya, makanya harus hati-hati. Ya. Ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sabit. Ya. Karena hadis itu berbeda tingkatan-tingkatannya. Ada hadis paling tinggi itu mutawatir. Di atas sahih ada mutawatir, hadis mutawatir. Kemudian di bawahnya sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif. Ya. Kalau hadis mutawatir itu sudah dipastikan kebenarannya. Kemudian ada hadis sahih, ya, hadis yang sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Ya. Ya. Maka kalau hadis itu sabit, ya, maka itu harus kita percayai isi kandungannya. Orang yang mendustakan isi kandungan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sabit dan itu diketahui dari agama secara darurah. Darurah itu artinya nggak butuh mikir, ya, nggak butuh mikir. Orang awam pun, ya, orang awam itu kalau ditanya, ya, surga itu apa? Dia akan tahu surga itu tempat kenikmatan. Ya, neraka itu apa? Neraka itu tempat siksaan. Udah tahu, langsung nyambung, nggak perlu mikir. Surga itu apa ya? Neraka itu apa ya? Nggak perlu mikir. Kita tanya misalnya orang yang di jalanan, di terminal, di pasar, ya, sopir misalnya, kita tanya. Orang awam, orang umum, kita tanya, langsung ngerti, ya, apa itu surga, apa itu neraka, sholat. Ya, ini hal-hal yang diketahui secara doruri, ya, nggak perlu mikir. Ya. Maka orang yang meyakini surga itu akan binasa atau neraka itu akan binasa, maka ini jatuh di dalam kekufuran, mendustakan. Karena sudah jelas surga itu abadi, neraka itu abadi, kekal. Sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya. Ya. Maka orang yang meyakini bahwa surga itu cuma sementara, nggak kekal, nggak abadi, atau meyakini neraka itu cuma sementara, maka jatuh di dalam kufur, mendustakan syariat agama. Ya, karena di dalam Al-Quran sudah diulang-ulang, ya, khalidina fiha abada, bahwa penduduk surga akan kekal di dalam surga, ya, orang mukmin, orang muslim akan kekal di dalam surga, dan orang kafir akan kekal abadi di dalam neraka. Sudah jelas di dalam Al-Quran diulang berkali-kali.
au annal jannata ladzatun ghairu hissiyah. Termasuk kufur mendustakan adalah meyakini bahwa surga itu kenikmatannya itu tidak dirasakan indera, ya. Ada orang menganggap bahwa surga itu cuma kayak mimpi, ya. Kita kalau mimpi kan, ya, mendapat kenikmatan di dalam mimpi. Ada orang menyamakan surga itu, kenikmatan surga seperti kenikmatan di dalam mimpi, ya, cuma mimpi saja, tidak dirasakan dengan indera. Maka ini mendustakan. Nah, jadi kenikmatan surga itu bisa dirasakan dengan indera, ya, bisa dipegang, kemudian buah-buahannya bisa dimakan, bisa dirasakan manis, ya. Kenikmatannya bisa dirasakan, bukan cuma mimpi ataupun halusinasi, bukan. Ya, karena kita itu hidup di akhir zaman, ya. Sebagian orang mengatakan, ngapain sih bahas surga terus? Emang pernah ke surga? Ya. Seperti itu orang-orang zaman sekarang, ya Allah, itu kan meremehkan surga, ya. Ngapain bahas surga terus? Emang udah pernah ke sono? Udah pernah masuk, ya. Kita yang namanya iman itu di hati, ya. Itulah kita beriman, kita memang belum masuk surga, tetapi kita meyakininya, mempercayainya, meyakini bahwa surga itu ada, dan kita berharap, sangat berharap akan memasukinya. Wa annan nara alamun ma'nawiyah. Termasuk kekufuran mendustakan adalah meyakini bahwa neraka itu siksaannya maknawi. Ya, maknawi itu bukan fisik, ya. Seperti menganggap, ya, kayak orang misalnya berpisah dengan pasangannya, kekasihnya misalnya, ya, dengan istrinya tercinta, ya, berpisah, ya, merasakan rindu, merasakan kangen, ya. Itu kan sesuatu yang maknawi kan, ya, maknawi. Ada orang mengatakan bahwa neraka itu siksaannya seperti itu, karena dia di neraka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak bertemu dengan para nabi, jadi siksaannya maknawi. Ya, meyakini seperti itu. Ini tidak benar. Neraka itu siksaannya hissi, ya, fisik. Ya, neraka membakar kulit, benar-benar membakar kulit, ya. Kayak kita di dunia misalnya kena api dunia, benar-benar kerasa kan, tangan terbakar, gosong, ya, tangan terkelupas, benar-benar dirasakan. Nanti siksaan di akhirat juga seperti itu, artinya bisa dirasakan, benar-benar kerasa sakitnya, bukan cuma yang sekedar siksaan maknawi, bukan. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa di neraka itu kulit, ya, kulit orang yang disiksa di neraka itu akan terbakar, gosong, dan setiap kali gosong akan diganti dengan kulit yang baru. Orang kalau di dunia kena api sekali, sakitnya luar biasa. Apalagi ini, setiap kali gosong diganti lagi dengan kulit yang baru. Begitu seterusnya. Ya, na'udzubillah. Makanya kita jangan sekali-kali melecehkan kenikmatan neraka, meremehkan neraka. Ya, paling mengatakan misalnya, paling cuma sakit dikit, enggak. Siksaan di dunia saja sakit berat, apalagi siksaan di akhirat. Au ingkari ba'sil ajsadi wal arwahi ma'an, atau mengingkari dibangkitkannya jasad, ya, tubuh dan ruh secara bersama-sama. Ya. Jadi setelah semua manusia itu meninggal, ada namanya hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan dari kuburnya, itu dibangkitkan jasadnya dan juga
ruhnya, nyawanya. Ya, bukan hanya jasadnya atau bukan hanya ruhnya, tapi dua-duanya. Ya, jasad kita, tubuh kita ini dan juga nyawa kita dikembalikan lagi. Ya. Ya, terus gimana kalau orang yang di kuburannya itu sudah hancur tulang belulangnya, ya, nggak tersisa, tulang-tulangnya udah hancur semuanya, terus gimana? Maka nanti akan dikembalikan lagi utuh seperti semula. Ya. Disebutkan bahwa ketika seseorang itu dikubur, ya, jika tulang belulangnya hancur, ya, akan tersisa dari tubuhnya namanya ajbuz zanab, tulang ekor. Ya, tulang ekor. Ya, jadi kalau kita bukan termasuk orang yang dijaga jasadnya, ya, kalau kita bukan termasuk orang yang dijaga jasadnya, ya, kalau kita termasuk orang yang hancur tulang belulangnya, akan tersisa dari tubuh kita tulang ekor. Bentuknya kecil sekali, seukuran biji sawi. Ya. Pernah lihat Pak biji sawi? Enggak. Ibu-ibu mungkin yang ngerti, yang biasa ke pasar. Biji sawi, Bu. Biji sawi. Gimana Bu biji sawi? Nggak tahu. Nah, masaknya gimana? Sawinya, bijinya nggak dilihat. Ya. Jadi warnanya itu kayak hitam kecoklat-coklatan itu, coklat kehitam-hitaman. Bentuknya seukuran butiran gula, kecil sekali. Jadi tubuh kita ini, kalau kita bukan termasuk orang yang dijaga jasadnya, hanya akan tersisa itu tulang ekor seukuran biji sawi. Nah, nanti ketika hari kebangkitan dari tulang ekor inilah akan dikembalikan lagi tubuh kita. Ya. Bagaikan biji tunas yang ditanam di tanah kemudian tumbuh menjadi tanaman yang besar. Nah, jadi dari tulang ekor kita yang seukuran biji sawi akan dikembalikan lagi tubuh kita. Ya, itulah kita meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat itu abadi sejati. Ya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang abadi, yang sejati itu di akhirat. Di akhirat itu cuma ada dua, surga atau neraka. Nggak ada tempat ketiga. Ya. Makanya nggak bisa main-main. Pilihannya cuma dua. Kalau nggak surga, neraka. Kalau pengen masuk surga, syaratnya harus meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Au ingkari wujubis sholati, atau mengingkari kewajiban sholat. Ya, meyakini bahwa sholat itu nggak wajib. Ya, maka ini termasuk dalam kufur mendustakan. Karena sudah di nas ya di dalam Al-Quran, dalam hadis bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Awis siyami, atau puasa. Ya. Orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan itu enggak wajib, maka dia telah mendustakan agama, jatuh di dalam kekufuran. Awis zakat, atau zakat. Ya. Meyakini bahwa zakat itu enggak wajib, ya, maka ini juga jatuh dalam kufur mendustakan. Aw i'tiqadi tahrimit talaqi, atau meyakini bahwa talak, perceraian itu haram. Ya. Kita ya kalau kita menikah ya kita pengennya sampai seumur hidup, ya kan? Kita pengennya menikah itu sekali sampai meninggal, ya, sampai seumur hidup kita selamanya, ya kan? Ya. Kita tidak pengen adanya terjadinya perceraian. Kita tidak menginginkan adanya talak, perceraian di antara suami istri. Tetapi kita tidak boleh meyakini kalau perceraian itu haram. Nggak boleh. Ya. Kita tidak pengen terjadinya perceraian. Tetapi kita tidak boleh meyakini bahwa perceraian itu haram. Kita meyakini perceraian itu hukumnya halal, boleh. Ya, tetapi kita tidak menginginkan itu terjadi di dalam pernikahan. Kalau bisa ya sekali menikah sampai seumur hidup. Au tahlilil khamri, atau meyakini khamr itu halal. Nah,
Ini ada zaman sekarang orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang aneh, ya, berpendapat bahwa setelah diteliti secara medis, minuman keras itu ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Ya, maka boleh orang meminum khamr. Ya. Maka kita jelaskan khamr itu sudah jelas keharamannya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya, khamr itu ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Manfaat yang ada di dalam khamr yang sedikit itu, ya, nggak sebanding dengan dosanya yang lebih besar. Ya. Dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran sudah mengakui memang khamr ada manfaatnya, ya. Tetapi manfaat yang sedikit ini tidak sebanding dengan madharatnya yang lebih besar. Ya. Jadi dulu ada fatwa dari orang yang ngakunya ulama gitu kan, mengatakan orang-orang yang tinggal di daerah dingin, negara dingin, boleh minum khamr untuk menghangatkan badan. Ya. Maka kita katakan orang yang berada di daerah dingin, di negara dingin, dia kedinginan. Ya. Kedinginan yang dia rasakan di daerah dingin tersebut itu tidak ada apa-apanya dengan siksaan yang akan dia peroleh kalau dia minum khamr di akhirat. Ya, siksaan yang dia peroleh di akhirat sebab minum khamr jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada kedinginan yang dia rasakan di dunia. Ya, nggak ada apa-apanya. Siksaan di akhirat itu jauh lebih berat. Wa ghairi dzalika mimma sabata bil qat'i wa dhahara bainal muslimin. Dan juga hal-hal lain yang telah pasti, ya, hukumnya di dalam agama Islam dan telah jelas di antara orang-orang Islam. Ya. Karena sudah disebutkan di dalam hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sudah mengabarkan, ya, Rasulullah sudah mewanti-wanti, memperingatkan kita bahwa agama Islam itu akan kalau bahasa Jawanya dipreteli, dilepaskan ikatannya sedikit demi sedikit. Ya. Jadi agama Islam itu diibaratkan sebuah ikatan yang sudah kuat, ya. Ya, ikatan benang yang sudah kuat, ya, misalnya bentuknya bola, ya, sudah kuat ikatan-ikatannya. Nanti akan ada orang yang berusaha melepas ikatan tersebut sedikit demi sedikit. Ya. Dan ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun. Dan ternyata sabda itu benar adanya. Ya, sekarang bermunculan, ya, orang-orang yang ajaran-ajaran Islam itu dikritisi, ya, dikomentari, ya. Baik itu sholat, puasa, zakat, haji, masalah hijab, ya, menutup aurat, ya. Sebagian menganggap bahwa hijab itu mengekang perempuan, menindas perempuan, ya. Itu orang-orang mulai, ya, berusaha untuk melepas ikatan ajaran Islam sedikit demi sedikit. Ya, mereka mengatasnamakan membela hak-hak perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi tujuan sebenarnya adalah menyerang agama Islam, ya. Mereka menganggap bahwa hijab itu menindas perempuan, mengekang perempuan, ya. Padahal hijab itu memuliakan perempuan, ya. Ya, jadi tugas kita untuk kita belajar ilmu agama, untuk kita membela agama Islam, ya, dengan ilmu, ya. Kalau ada orang yang mengkritisi ajaran agama kita, kita bisa membalasnya dengan argumentasi yang baik, argumentasi yang benar, ya. Ketika ada orang menganggap bahwa
puasa itu menyiksa manusia, membuat orang lapar, membuat orang haus, ya. Bagaimana kita bisa membalas tuduhan itu dengan bijak, dengan benar, ya. Wa hadza bi khilafi man ya'taqidu bi wujubi sholati 'alaihi masalan lakinnahu la yusalli. Ini berbeda halnya bagi orang yang meyakini kewajiban sholat, misalnya, tetapi dia tidak sholat, maka dia dihukumi sebagai orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, tetapi bukan kafir, bukan keluar dari agama Islam. Dihukumi kafir itu kalau dia meyakini sholat itu nggak wajib, ya. Jadi kalau orang, ya, kebanyakan orang itu orang-orang Islam, ya, yang nggak sholat, kalau kita tanyai kenapa nggak sholat, males, ya, jawabnya males, ya. Sholat subuh misalnya, kenapa nggak sholat subuh, males, enak tidur, ngantuk, ya kan. Meyakini, ya, dia tetap meyakini sholat itu wajib, ya, tahu sholat itu wajib, tapi kalah sama nafsunya, ya, kalah sama selimutnya, ya kan Pak. Selimutnya udah dengar azan, bangun subuh dengar azan, enak, selimutnya dikencengin lagi, tidur lagi, ya. Berarti apa? Orang-orang seperti itu dia meyakini sholat itu wajib, ngerti sholat itu wajib, ngerti sholat itu hukumnya wajib, tetapi males aja, ya, kalah sama nafsunya, maka dia tidak dihukumi kafir, ya, tidak dihukumi kafir. Selama dia meyakini bahwa sholat itu wajib, ya, itu tetap dihukumi muslim, ya. Jadi walaupun ada orang nggak sholat, ya, 10 tahun nggak pernah sholat subuh misalnya, selama 10 tahun nggak pernah sholat subuh sama sekali, bangunnya jam 7 terus bangunnya, ya, nggak pernah sholat subuh, ya, maka itu, ya, kalau dia tetap meyakini kewajiban agama, kewajiban sholat, dia tetap dihukumi muslim, ya. Jadi kita menghukumi itu bukan dengan perasaan. Menghukumi seseorang itu bukan dengan perasaan, tapi dengan syariat agama. Bukan orang kok ini orang nggak pernah ke masjid terus dihukumi keluar dari agama Islam, enggak. Bukan seperti itu, ya. Bukan ini orang nggak pernah ke musola, nggak pernah ke masjid, langsung dihukumi bukan orang Islam loh, enggak. Bukan seperti itu, ya. Kita menghukumi seseorang itu dengan ilmu, dasarnya adalah ilmu, bukan perasaan, ya, bukan dengan nafsu, ya. Jadi tidak benar kalau orang tidak Jumatan 3 kali maka dia kafir, enggak, bukan seperti itu, ya. Jadi ketika ada misalnya hadis atau, ya, misalnya ada hadis kok mengatakan siapa yang melakukan dosa ini maka dia kafir atau syirik. Hadis atau hadis yang menyebutkan hal tersebut itu biasanya bermakna tasbih. Maksudnya apa? Perbuatan dia menyerupai kekufuran, ya. Misalnya qitalul muslimi kufrun, ya. Maksud hadis ini apa? Memerangi orang Islam itu dosa besar menyerupai kekufuran. Bukan artinya kufur yang mengeluarkan dari agama Islam, bukan, ya. Jadi nggak benar kalau orang nggak Jumatan 3 kali udah dihukumi kafir, enggak, ya. Ya, tapi perbuatan dia ini adalah dosa besar menyerupai kekufuran. Kan yang namanya dosa itu kan ada dosa kecil, kemudian dosa besar, kemudian kekufuran, ya. Jadi orang yang melakukan dosa besar ini berarti dia mendekati kekufuran, harus hati-hati, ya. Gitu. Jangan membiasakan kita melakukan dosa kecil, karena orang yang terbiasa melakukan dosa kecil itu akan bisa menyeretnya melakukan dosa besar. Jangan membiasakan diri dengan dosa besar, karena itu bisa menyeret kepada kekufuran, ya, gitu.
Nah, jadi orang ya yang tidak sholat itu dihukumi sesuai keyakinannya. Kalau dia tetap meyakini sholat itu wajib, tetapi dia nggak sholat karena males, karena ngantuk tidur, karena capek, ya, karena kalah sama nafsunya, maka dia jatuh dalam dosa besar. Ya. Meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Ya. Yang mana dia wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan, tetapi tidak dihukumi kufur selama dia tetap meyakini kewajiban sholat. Dihukumi kufur itu kalau dia meyakini sholat itu nggak wajib. Ditanya orang, kamu kenapa nggak sholat? Ya, terus jawab, ngapain sholat? Sholat nggak wajib kok. Maka ini jatuh dalam kekufuran. Meyakini sholat itu nggak wajib. Hanya karena satu ucapan ini orang sudah dihukumi jatuh dalam kekufuran, keluar dari agama Islam. Ya. Mengatakan misalnya, ngapain sholat? Sholat gak wajib kok. Ya. Jadi hanya karena satu ucapan saja seseorang itu bisa dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Nah, saya izin berdiri, Pak. Ya. Ya. Salah jujur. Ya. Mohon maaf ya, izin. Ya. Kemudian pembagian kufur yang ketiga yaitu at-ta'til, yaitu menafikan adanya Allah. Ini adalah kekufuran yang paling parah. Hukum orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah dikafirkan secara pasti. Cara untuk menghindari tasbih adalah mengikuti kaidah yang pasti kebenarannya. Mahma tasawwarta bibalik Allahu bikhilafid dzalik. Apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti yang terlintas dalam benak tersebut. Kaidah ini telah disepakati oleh ahlul haq, yaitu orang-orang yang berada di jalur kebenaran, dan diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Maknanya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dari satu segi maupun semua segi. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Juga memperhatikan riwayat yang disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq Al-Basri al-anzu an dalika al-anzu an daraki idraku wal bakhtu an dadihi kufrun wa isyraku. Merasa lemah, merasa tidak mampu untuk mengetahui hakikat Allah adalah keimanan, dan mencari tahu tentang zat Allah dengan membayangkannya adalah kekufuran dan syirik. Juga perkataan sebagian ulama, la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallahu ta'ala. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan kita tentang Allah bukanlah pengetahuan secara menyeluruh, mengetahui secara segala sesuatu tentang Allah, akan tetapi dengan mengetahui sifat yang wajib yang pasti bagi Allah, seperti wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qidam, tidak memiliki permulaan, dan mensucikan Allah dari hal-hal yang mustahil baginya,
seperti mustahil adanya sekutu bagi Allah dan mengetahui apa yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menciptakan sesuatu dan tidak menciptakannya. Imam Al-Rifai berkata, Ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala ila gaibin bila gaibin wala makan. Puncak pengetahuan hamba tentang Allah adalah meyakini tanpa ragu adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk dan ada tanpa tempat. Baik. Yang ketiga, kufur yang ketiga yaitu ta'til. Ya. Yang pertama yaitu tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua takdzib. Mendustakan Al-Quran dan hadis, mendustakan syariat agama. Yang ketiga yaitu ta'til. Ta'til adalah menafikan adanya Allah, tidak meyakini adanya Allah, ya. Atau ateis, ya, nggak percaya adanya Tuhan, ya. Meyakini bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya, ya, nggak ada yang namanya pencipta, ya, ateis. Wa huwa asyaddul kufur, dan ini adalah kufur yang paling dahsyat, paling berat, ya. Tidak meyakini adanya Tuhan. Wa hukmu man yushabbihu Allah ta'ala bi khalqihi at-takfir qat'an. Dan orang yang meyakini, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka itu hukumnya kafir secara pasti, ya. Jadi ini bukan perkara yang diperdebatkan di antara para ulama, bukan. Ini sudah sesuatu yang pasti bahwa orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya itu hukumnya bukan muslim, ya. Orang yang meyakini bahwa Allah ada awal mulanya, atau meyakini bahwa Allah adalah benda di atas langit, atau meyakini bahwa Allah benda yang duduk di atas arsy, ya, duduk di atas singgasana, ya. Ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dia jatuh dalam kekufuran, bukan muslim, ya, bukan sesuatu yang diperdebatkan di antara para ulama, ya. Orang yang meyakini bahwa Allah jisim, yang memiliki panjang, lebar dan tinggi, memiliki ukuran, ya, maka itu hukumnya kafir. Imam Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-mujassimu kafirun. Ya, Imam Syafi'i berkata, al-mujassimu kafirun. Ya, orang yang meyakini bahwa Allah itu jisim, benda, maka dia bukan muslim, dia kafir, ya. Jadi ini sudah sesuatu yang ijma, ya, kesepakatan para ulama, bukan perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan bukan. Tidak, ini sudah kesepakatan para ulama. Wassabilu ila sarfit tashbih, ya. Kemudian jalan, cara untuk menghindari tashbih, ya. Ini Imam Syafi'i, beliau pernah menjelaskan tentang hal ini juga. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa orang yang berusaha mengenal Tuhannya, kemudian dia meyakini Tuhannya seperti apa yang dia bayangkan, maka dia musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian orang
ya, dia berusaha mengenal Tuhannya, kemudian dia akalnya mentok, nggak bisa, ya, nggak nyampe. Kemudian mengatakan, oh berarti Tuhan itu nggak ada, karena nggak bisa difikirkan, nggak bisa dijangkau. Terus dia mengatakan, oh berarti Tuhan itu nggak ada, maka dia mu'attil, ateis. Ya. Yang benar apa? Orang yang berusaha mengenal Tuhannya, kemudian dia mengakui bahwa akalnya tidak bisa menjangkaunya, pikirannya tidak bisa menjangkaunya, ya, maka inilah muwahhid, ahli tauhid. Inilah orang yang beriman. Jadi kita meyakini bahwa Allah ada, ya, tetapi akal kita nggak nyampe, akal kita tidak bisa menjangkaunya. Ya, kita meyakini bahwa Allah ada, tidak serupa dengan segala yang ada, tidak bisa dibayangkan. Ini yang benar, ya, ini yang benar. Bukan diingkari, ya, diingkari itu seperti orang ateis meyakini Allah itu nggak ada karena nggak bisa dibayangkan. Ya. Bukan juga seperti orang musyabbihah, ya, meyakini bahwa Allah itu seperti bayangannya. Sebagian orang membayangkan Allah itu cahaya, cahaya yang terang. Sebagian meyakini bahwa Allah itu seperti manusia, punya dua tangan, punya dua kaki, punya wajah, ya, seperti manusia di atas langit atau di atas arsy. Nah, ini namanya musyabbihah. Yang benar itu apa? Ahlus sunnah wal jamaah, meyakini bahwa Allah ada, tidak menafikannya, dan mengakui, meyakini bahwa akal kita nggak nyampe, akal kita nggak menjangkau. Ya. Jadi untuk menghindari, supaya kita terhindar dari tasbih, ya, karena yang namanya setan itu selalu berusaha untuk mengganggu kita, membisikkan, ya, membisikkan bisikan-bisikan jahat kepada kita, ya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang itu, ya, tidak perlu direspon, tidak perlu ditanggapi. Ya, setan melontarkan pertanyaan, gimana bentuknya Allah, di mana Allah, ya, gimana bentuknya, gimana warnanya, berapa ukurannya. Setan membisikkan hal-hal pertanyaan seperti itu, yang mana itu tidak boleh ditanyakan, ya. Maka supaya kita bisa terhindar dari bisikan-bisikan setan ini, supaya kita tidak terpengaruh dengan bisikan setan, ya, kita bisa mengikuti kaidah yang pasti ini. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Ya. Ya, bareng-bareng. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Jadi ini kaidah yang sangat penting, yang harus kita jadikan prinsip, yang harus kita pegang teguh, ya. Jadi kaidah ini, ya, kita di Jonggol sana kita ajarkan kepada anak-anak kecil, di santri pondok, ya, itu sering kita ulang-ulang untuk mereka bersama-sama mengulangi kaidah ini. Dan juga anak-anak TPQ, ya, anak-anak ngaji sore, anak-anak kecil, ya, anak-anak seusia TK, SD, ya. Walaupun mereka masih kecil, ya, kita ajarkan hal ini supaya mereka hafal, ya, supaya dari kecil mereka sudah punya
benteng yang membentengi diri mereka sendiri dari tasbih. Jadi kaidah ini itu sudah disepakati oleh ahlul haq, kelompok yang benar, ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu diambil dari firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Ya. Jadi ayat ini Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dan juga kita bisa berpegang teguh mengikuti apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Pengakuan merasa lemah untuk mengetahui hakikat Allah itu adalah keimanan. Jadi keimanan itu adalah kita mengakui bahwa kita tidak bisa mengetahui hakikat Allah. Kita meyakini Allah ada. Kita meyakini bahwa Allah pencipta. Kita meyakini adanya Allah, dan kita mengakui bahwa akal kita tidak bisa menjangkaunya, bahwa akal kita tidak bisa mengetahui hakikatnya, hakikat zat Allah. Wal bahtsu an dzatihi kufrun wa isyraku. Dan mencari-cari zat Allah ini adalah kufur dan kesyirikan, ya. Mencari-cari itu artinya apa? Memikirkan, membayangkan gimana bentuknya, gimana ukurannya, ya, apa warnanya, ya, mensifati dengan sifat-sifat makhluk. Maka ini kekufuran, ya. Ya, makanya ada pertanyaan yang itu tidak boleh ditanyakan terhadap Allah Ta'ala. Kapan Allah ada? Ya, di mana Allah? Bagaimana bentuknya? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan setan, ya. Tidak boleh ditanyakan dan nggak perlu dijawab, ya. Karena ini pertanyaan untuk makhluk. Kalau makhluk iya ditanyakan, ya, kapan anaknya lahir Pak? Kapan anaknya lahir Bu? Ya, ditanyakan kapan, ya. Di mana anaknya tinggal? Di mana anaknya tidur? Ya kan? Ditanyakan kepada makhluk, ya. Bagaimana anaknya? Kurus atau gemuk? Pendek atau tinggi? Ya. Putih atau coklat atau hitam, ya kan? Ditanyakan kepada makhluk, ya. Namun hal itu tidak boleh ditanyakan kepada Allah Ta'ala, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Gimana tadi perkataan Imam Abu Hanifah? Artinya mustahil sang pencipta menyerupai ciptaan. Iya. Imam Abu Hanifah berkata, mustahil, tidak mungkin pencipta menyerupai ciptaannya. Kalau serupa berarti bukan pencipta, ya kan? Kalau dikatakan Allah ada di langit, berarti serupa dengan makhluknya, bertempat, berarti bukan pencipta itu, ya. Yang namanya pencipta tidak serupa dengan ciptaannya. Dan juga perkataan sebagian ulama, tidak ada yang mengetahui Allah secara hakikat. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah Ta'ala, ya. Dan ketika seseorang, ketika penduduk surga, ahli surga, penduduk surga nanti, mereka melihat zat Allah, ya, maka itu mereka melihat zat Allah yang tidak serupa dengan makhluknya, ya. Bukan berarti melihat zat Allah itu seperti kita melihat di dunia ini, hadap-hadapan, ya kan, hadap-hadapan, ya, kemudian ada cahayanya, kemudian yang kita lihat ini memiliki bentuk, ukuran, enggak.
Allah Ta'ala dilihat di akhirat ya tanpa tempat, tanpa arah, maha suci dari bentuk, maha suci dari rupa ya. Terus gimana melihatnya? Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa difikirkan ya. Kita meyakini Allah dilihat di akhirat tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dijangkau oleh akal fikiran. Kita mengenal Allah Ta'ala. Kemudian kalau ada orang bertanya ya, katanya tidak ada yang mengenal Allah, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah Ta'ala. Terus kita mengenal Allah bagaimana? Bagaimana kita mengenal Allah caranya? Ya, kita mengenal Allah bukan dengan ihatoh. Ihatoh, terjemahnya apa? Ihatoh, menyeluruh. Jadi ihatoh itu kalau kita beli barang itu istilahnya spesifikasi, speknya, ya kan? Kita beli motor ada speknya, beli HP ada speknya, spesifikasi. Bobotnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, ya kan? Watt dayanya berapa, voltasenya berapa. Nah, itu kan spesifikasinya. Kalau HP misalnya RAM-nya berapa, ROM-nya berapa, ya kan? Macam-macam sifat-sifatnya, spesifikasinya. Itu namanya ihatoh. Kalau orang misalnya ya tingginya 160 misalnya, beratnya 60, kulitnya sawo matang, ya. Pesek, berkumis, ya. Alisnya tebel, ya. Rambutnya gondrong. Nah, itu namanya ihatoh, ya, mensifati orang dengan menyeluruh. Ya, kita mengenal Allah Ta'ala bukan ihatoh, bukan secara menyeluruh. Ya, kita mengenal Allah dengan meyakini sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Ya. Sifat wajib 13 ya, atau 20 ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, haya, sama, basar, kalam ya. Kita meyakini sifat-sifat wajib bagi Allah ya, seperti qidam, Allah ada tanpa permulaan. Nah, ini perlu kita jelaskan. Kadang sebagian orang menerjemahkan al-qidam itu dahulu, ya kan? Biasanya kan ada yang menerjemahkan al-qidam artinya dahulu, Pak ya. Ya. Ini perlu kita jelaskan, takutnya orang salah paham. Dikira dahulu itu 1000 tahun yang lalu misalnya. Dahulu itu 10.000 tahun yang lalu misalnya. Nah, ini kan keliru, salah kalau diyakini seperti itu. Maka al-qidam kita terjemahkan Allah ada tanpa permulaan. Dan meyakini mensucikan Allah dari sifat-sifat yang mustahil, seperti adanya sekutu. Ya. Kita ahli tauhid ya, meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah ya. Matahari nggak berhak disembah, bulan nggak berhak disembah, cahaya nggak berhak disembah, gunung nggak berhak disembah, pohon nggak berhak disembah, nggak ada. Tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Allah. Dan kita meyakini perkara yang jaiz bagi Allah Ta'ala, seperti menciptakan sesuatu atau tidak menciptakannya. Misalnya nih, ada orang nikah. Adanya anak bagi orang yang menikah ini adalah sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak, ya kan? Ada orang menikah, ya, baru 2 bulan udah hamil, ya kan? Ada orang yang sudah menikah sampai seumur hidupnya nggak diberikan keturunan, nggak punya anak. Ini
termasuk perkara yang jaiz. Ya, Allah Ta'ala memberikan anak kepada pasangan suami pasutri A dan tidak memberikan anak kepada pasutri B. Ya, ini sesuatu yang jaiz. Ya, mungkin bagi Allah menciptakan anak bagi pasutri A dan tidak menciptakan anak bagi pasutri B. Karena adanya anak bagi orang yang menikah ini sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak. Ya, ada orang, ya, saudara saya itu, ya, paman saya itu tidak diberikan keturunan, ya, itu selama 13 tahun. Ya, 13 tahun menikah baru diberikan keturunan. Ya, itu. Kalau bapak-bapak ada keluarga yang berapa tahun, Pak? Sampai meninggal tidak diberikan. Sampai dua-duanya meninggal tidak diberikan keturunan. Ya. Ya, alhamdulillah, ya, kalau kita diberikan anak, diberikan keturunan, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur, ya, diberikan keturunan. Ya, itu. Karena sebagian orang, ya, tidak diberikan keturunan sampai meninggal, Pak. Sampai meninggal. Padahal sudah ikhtiar, usaha kesana kemari, nyobain obat ini, obat itu, obat herbal, terapi, macam-macam udah dicoba, udah usaha, udah kesana kemari, tapi ternyata tidak diberikan keturunan. Ya. Karena adanya anak bagi orang yang menikah ini termasuk perkara yang jaiz, mungkin ada, mungkin tidak. Ya. Kemudian yang terakhir, Imam Ahmad Ar-Rifai berkata, ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak pengetahuan seorang hamba kepada Allah Ta'ala adalah meyakini secara pasti, tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan, bahwa Allah ada tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Sifat-sifat makhluk itu contohnya apa? Memiliki ukuran, memiliki bentuk, memiliki rupa, memiliki warna, ya, bertempat, ya, bergerak, ya, berpindah, berubah, duduk, ya, turun dengan hissi, ya. Ini termasuk sifat-sifat makhluk. Ya. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala ada, tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Kita kalau makhluk, ya, ngantuk, tidur, haus, lapar, ya, ya. Gimana Pak? Udah pada ngantuk belum ini? Udah ngantuk ya tadi? Pak Amrin ngantuk? Enggak. Cuma merem doang. Walaupun merem tetap dengerin. Alhamdulillah. Iya. Itulah manusia, ya kan, ngantuk, capek, ya kan, capek, pusing, ya. Itu sifat-sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Wala makan, dan Allah ada tanpa tempat. Okay. Alhamdulillah. Yuk, bareng-bareng. Imam Ahmad Ar-Rifai berkata, puncak pengetahuan seorang hamba kepada Allah adalah meyakini dengan pasti bahwa Allah ada, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, dan ada tanpa tempat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Udah cukup. Iya.
Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Ada yang kurang jelas tadi penjelasannya? Yang ini jadi yang tadi yang kedua adalah